Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran fisika. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi rangkaian listrik dan juga rangkaian majemuk. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian dapatkan ketika kalian mempelajari kedua materi tadi. Yang pertama, tentunya kalian akan dapat menganalisis perbedaan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Lalu kalian juga akan nantinya dapat menentukan besar arus yang dihasilkan pada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, yang kedua, kalian nantinya akan dapat memahami konsep dari tegangan listrik dan juga hambatan dalam rangkaian majemuk. Dan juga nantinya kalian mampu melakukan perhitungan sederhana terkait rangkaian majemuk. Nah, langsung aja ya, kita bahas mengenai apa itu rangkaian listrik. Nah, anak-anak, sebenarnya materi ini tuh sudah kalian dapatkan. Kalian pernah mendapatkan materi ini ketika kalian kelas 9, waktu kelas 9 SMP. Ada yang masih ingat? Iya, apa itu rangkaian listrik, Rahayu? Iya, Rahayu betul ya, tapi Ibu izin melengkapi bahwa rangkaian listrik itu merupakan rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Tadi kan Rahayu hanya mengatakan ya bahwa rangkaian listrik itu merupakan rangkaian yang mengalirkan arus listrik, tetapi tidak dilengkapi dengan rangkaian tertutup. Nah, rangkaian itu harus rangkaian tertutup dan mengalirkan arus dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ini maksudnya itu dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai. Oke, habis itu kita lanjutkan. Bisa, oke. Nah, selanjutnya nih ada dua jenis rangkaian listrik. Yang pertama ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Nah, kenapa sih Bu kita harus mengetahui tentang rangkaian seri dan juga rangkaian paralel? Jadi gini ya anak-anak, kalian masih mengingat apa itu resistor? Iya betul, resistor itu adalah hambatan. Ibarat kata nih ya, resistor itu merupakan pengatur lalu lintas di suatu rangkaian listrik. Jadi resistor itu kan nilainya beragam ya, bermacam-macam. Nah, seringkali nih kita kalau misalnya mau merangkai suatu rangkaian listrik yang membutuhkan nilai resistor tertentu, nah kita mau mencari nilai resistor tertentu di pasaran atau di toko elektrik lah yang menjual resistor, itu kita seringkali tidak menemukan. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita tidak mendapatkan nilai resistor yang kita mau? Kayak menyerah, pulang, enggak ya, kita nggak boleh menyerah, kita harus semangat. Jadi kita bisa loh membeli nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai resistor yang kita mau. Contohnya, ibu mau menggunakan nilai resistor 25 ohm, tetapi di toko itu nggak ada. Nah, ibu bisa membeli nilai resistor yang lebih rendah, misalnya 10 ohm sama 15 ohm. Nah, nanti ibu bisa menggabungkan di antara kedua nilai resistor tersebut. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu ada di rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Itulah mengapa pentingnya kita mempelajari kedua rangkaian tersebut. Dipahami? Bisa. Oke, next ya. Nih, rangkaian seri. Ini juga nih sudah dibahas nih ketika kalian kelas 9. Ada yang mengingat rangkaian seri itu apa? Iya, betul ya. Rangkaian listrik yang komponennya itu disusun secara sejajar. Apanya yang disusun secara sejajar? Yaitu komponennya nih. Kita bisa lihat contohnya. Ada dua buah lampu yang disusun secara sejajar. Kemudian sini ada baterai juga. Oke, ini di sini ada perumusan dari rangkaian seri. Ini juga kalian pernah dapatkan nih di aduh nggak kelihatan deh. Nih, kalian pernah mendapatkan nih waktu kalian kelas 9. Tapi bedanya dengan sekarang itu kalian waktu kelas 9 itu mungkin ya hanya sama gurunya itu hanya dikasih rumus-rumusnya aja tanpa diketahui kalian ketahui asal muasal dari rumus ini. Nah, di sini Ibu mau kalian tuh mengerti asal muasal dari rumus ini. Oke, anak-anak sekarang kita bedah nih ya di rangkaian seri. Tadi itu kan rangkaian seri ini ada tegangan ya. Ada tegangan. Terus juga di sini ada dua buah lampu. Nah, ini sebagai V. Kemudian ada arus yang keluar dari
si tegangan ini. Ini bisa kita tuliskan dengan I, lalu arusnya juga lewat ke sini, dan dia masuk ke masing-masing lampu. Ada I1, ada juga I2. Nah, selain ada arus yang masuk, tadi juga di sini ada resistornya, dimana bisa kita tuliskan R1 dan juga R2. Nah, nilai arus di dalam rangkaian seri itu adalah sama. Kenapa, Bu? Karena si tegangan ini memberikan atau menyalurkan arus hanya melewati satu jalur saja. Jadi, arus yang melewati jalur ini itu akan sama ketika masuk ke I1 dan juga akan masuk ke I2. Jadi, bisa kita tuliskan bahwa IS atau I di rangkaian seri itu sama dengan I1 sama dengan I2. Nah, ini harus kalian pahami ya kan? Oke, lalu nilai tegangannya bagaimana, Bu? Nah, nilai tegangannya itu tidak bisa sama dengan nilai V1 ataupun V2-nya anak-anak. Kenapa? Karena menurut hukum Ohm yang menyatakan V sama dengan I dikali R. Nah, di sini I di rangkaian seri itu kan dibuat tetap ya. Jadi, di sini kita abaikan nilai I-nya. Nah, maka si nilai tegangan ini akan bergantung dengan resistornya, di mana nilai tegangan akan bertambah besar jika nilai resistor juga akan bertambah besar. Nah, jadi nilai tegangannya itu merupakan Vs merupakan V1 ditambah V2. Karena nilai tegangan yang melewati jalur ini hanya melewati satu jalur. Terus dia dari tegangan ini, tegangan awalnya dia akan terbagi ke lampu 1 dan juga lampu 2, di mana nanti tegangan dari lampu 1 dan lampu 2 ketika dijumlahkan akan hasilnya sama dengan tegangan awal yang ada di V atau Vs. Nah, lalu nilai hambatannya bagaimana, Bu? Nah, sekarang nilai hambatannya itu kita sudah ketahui ya bahwa Vs itu sama dengan V1 ditambah V2. Nah, menurut hukum Ohm tadi menyatakan bahwa V itu sama dengan I dikali R. Jadi, ini bisa kita tuliskan Vs itu adalah I dikali R. I total ya, dikali R. Nah, sama dengan V1 I dikali R1 ditambah V2 I dikali R2. Nah, kenapa ini hanya ditulis I aja, Bu? Karena kan kita lihat di sini I1 sama I2 itu sama. Jadi, nggak usah kita tulis I1 atau I2. Nah, ini bisa kita tuliskan I total dikali R itu I1 dikali R1 ditambah I1 dikali R2, itu I-nya bisa kita faktorkan atau kita keluarkan. Nah, terus ini bisa dipahami? Bisa. Oke, nah karena ini kan dikeluarkan itu karena si I-nya sama ya. Nah, karena I-nya itu sama, ini bisa kita bagi aja dengan I. Jadi, ini hilang dan ini juga hilang. Maka RS itu sama dengan R1 ditambah R2. Jadi nilai hambatannya merupakan penjumlahan antara R1 dan R2. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri. Yang pertama, jumlah kabelnya lebih sedikit atau hemat kabel. Ya, tentu kita lihat tadi di rangkaian seri ini hanya mempunyai satu jalur saja, dan rangkaiannya itu terbilang juga sederhana, makanya kabelnya itu yang dibutuhkan tuh hanya sedikit. Tentunya karena kabelnya sedikit, biaya pembuatan itu akan lebih murah. Nah, selanjutnya kekurangannya, jika salah satu lampunya putus, maka lampu yang lain tuh akan ikutan padam. Kenapa? Kita lihat di sini. Nah, ini kan tadi ada arus ya, ada arus yang mengalir ke masing-masing lampu. Nah, kalau seandainya lampu yang pertama ini mati, maka arus yang mengalir melewati jalur ini ke lampu selanjutnya itu tidak bisa lewat karena jalur yang di sini tuh bermasalah atau lampunya itu mati. Jadi, yang ke sini tuh tidak bisa lewat. Selanjutnya, kekurangannya lampu yang di rangkaian seri tidak bisa menyala sama terang. Kenapa? Karena tadi di rangkaian seri nilai tegangannya itu berbeda, karena yang mempengaruhi terang lampu itu kan tegangannya. Kalau tegangannya sama, maka lampunya akan sama. Tapi kan di rangkaian seri nilai tegangannya itu berbeda. Berbeda. Makanya nyala lampunya tidak bisa sama terang. Oke, next. Nah, ini kita masuk ke rangkaian paralel. Oke, sama halnya dengan rangkaian seri ya. Tadi juga kalian
sebenarnya sudah diberikan rumus-rumus ini oleh guru kalian ketika kalian kelas 9 SMP. Nah, ini ibu juga mau kalian tahu nih asal muasal dari rumus-rumus ini. Tadi ada gambarnya kan. Nah, kalau kita bedah di sini ada yang namanya tegangan. Terus di sini ada lampu kan, lampu 1. Terus di sini juga ada lampu 2. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, tadi tuh di lampu 1 tuh ada R1 atau resistor 1. Di lampu 2 ada R2 atau resistor 2. Nah, sama halnya dalam rangkaian seri, di sini ada sumber tegangan atau kita namakan dengan P. Lalu si sumber tegangan ini memberikan arus ya atau I, dan arus ini akan masuk ke masing-masing lampu. Kalau ke sini namanya I1 dan kalau ke sini namanya I2. Nah, selain ada resistor dan juga arus, di rangkaian ini juga ada namanya V1 dan juga V2. Jadi di masing-masing lampu tentunya akan ada tegangannya. Nah, sekarang perumusannya bagaimana, Bu? Oke, kalau tadi di rangkaian seri yang sama itu adalah nilai arusnya, sekarang di rangkaian paralel yang sama itu adalah nilai tegangannya. Vp sama dengan V1 ditambah V1 sama dengan V2. Kenapa bisa sama? Karena di sini ada 2 jalur. Kalau misalnya kita lihat ini jalur dari V1 dia menyentuh langsung ke V2, dan jalur V2 dia juga bisa menyentuh langsung ke jalur dari V atau V utama. Nah, bisa kita analisis berarti masing-masing dari tegangan ini jalurnya dia menyentuh si V. Jadi tegangan yang dialirkan itu masing-masing tersalurkan ke V1 dan V2 itu sama. Karena tadi jalurnya itu jalur dari V2 dan V1 sama-sama menyentuh jalur dari V utama. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang nilai arusnya. Kalau tadi di rangkaian seri nilai arusnya sama karena tidak ada percabangan atau hanya satu jalur. Nah, di rangkaian paralel ini nilai arusnya itu berbeda karena ada 2 jalur. Seperti yang kita lihat ya, di sini ada arus utama. Dia melewati jalan terus ke sini dan dia pas sampai sini dia terbagi ke I1 dan juga ke I2. Jadi, kita bisa tuliskan IP itu sama dengan I1 ditambah I2. Karena ini ada yang namanya percabangan. Nah, nilai resistornya bagaimana, Bu? Kita ingat selalu ya bahwa nilai P itu sama dengan I dikali R, ya kan? Atau I itu sama dengan P per R. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa I itu sama dengan I1 ditambah I2. Nah, I itu apa tadi di hukum Ohm? I itu adalah V per R. Maka ini bisa dituliskan juga bahwa si I itu adalah V per R. Sama dengan I1 juga V per R1. Karena ini V-nya sama ya, jadi kita nggak usah tuliskan V1 atau V2. Terus ditambah I2 apa? V per R juga. V per R2. Nah, karena si nilai tegangannya sama, maka nilai V ini bisa kita anggap 1. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke, ini jadi rumus dari resistor dari rangkaian paralel. Atau bisa kita tuliskan Rp sama dengan R1 ditambah R2 dikali R1 dikali R1 ditambah R2 per R1 dikali R2. Seperti ini rumusnya anak-anak. Kalian bisa pakai rumus yang ini ataupun rumus yang ini. Nah, ini kalau misalnya nilai resistornya itu berbeda. Kalau cara cepatnya nilai resistornya itu sama, seandainya kalian menemukan nilai si resistor ini sama, kalian bisa mencari dengan cara cepatnya itu tadi kan 1 per Rp ya, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini kalau diterusin bisa menjadi N kali ya kan. Nah, ini jadinya bisa kita tuliskan 1 per Rp. Ini langsung aja kita tulis jumlahnya N per R. Saya pahami? Ya, karena ini kalau kita tuliskan R1, 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3, 1 per R4 itu sejumlah si R-nya itu, atau bisa kita namakan dengan N. Jadi ini bisa kita tuliskan N per R, atau kalau di rumus yang bawah ini
RP itu sama dengan R per N. Ini kalau misalnya si nilai resistornya itu sama cara cepatnya. Jadi nanti tinggal resistornya dibagi sama jumlah si resistornya. N itu jumlah resistor. Bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel. Kelebihannya yang pertama, lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. Kenapa? Karena tadi kan sudah Ibu bahas juga ya di rangkaian seri. Kalau tegangannya sama, maka lampunya itu akan menyala sama terang. Di rangkaian paralel kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa nilai ketegangannya itu sama, maka nyala lampunya juga akan sama terang. Nah, kelebihan yang kedua, jika salah satu lampunya padam, maka lampu yang lain itu tidak akan bisa berpengaruh. Kenapa? Karena kita lihat di sini, dia memiliki percabangan. Kalau lampu yang pertama mati, maka arus itu masih bisa mengalir ke sini. Jadi, tidak ada masalah dengan lampu yang kedua. Lampu yang kedua akan bisa menyala walaupun lampu yang pertama mati. Next ya. Kurangannya, dia membutuhkan kabel pengantar yang lebih banyak karena dia disusun secara bertingkat ya. Jadi kabelnya juga akan lebih banyak. Terus yang kedua, biaya pembuatannya akan lebih mahal karena kabel yang dibutuhkan itu lebih banyak. Oke, next kita bahas nih ya bagaimana hambatan penggantinya nih, cara mencarinya di kedua rangkaian ini. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai perumusan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Sekarang nih ada contoh bagaimana cara mencari nilai hambatan total di dalam rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Ini tuh merupakan rangkaian campuran dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, kalau kita lihat nih di sini, ini R2 sama R3 itu rangkaian apa? Rangkaian paralel. Iya betul, karena dia disusunnya secara bertingkat. Nah, berarti ini rangkaian paralel. Cara mencari hambatan di rangkaian paralel tadi apa? 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Karena ini kita belum ketahui ya R-nya itu sama atau tidak. Jadi kita pakai rumus yang seperti ini aja, tidak cara cepat. Nah, karena ini R1-nya itu R2, jadi kita bisa tuliskan aja 1 per RP itu 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, RP sama dengan R2 ditambah R3 per R2 dikali R3. Nah, ini udah sampai sini. Berarti ini gambarnya kita bisa gambar ulang nih. Jadinya kayak gini. Nah, ini merupakan R1, ini merupakan RP yang udah kita cari. Jadi, dari rangkaian yang agak sedikit rumit, ini bisa kita sederhanakan menjadi ini. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi, anak-anak. Ini disusunnya secara apa? R1 dan RP ini. Disusun secara seri, karena sejajar ya kan. Cara mencari RS itu apa? R1 ditambah R2 ya kan. Nah, ini langsung kita ganti aja nih. R1 nya tetap R1 ditambah RP. Nah, ini udah jadi nih. Maka ini bisa kita gambarkan ulang lagi. Yang ini menjadi, ini berarti R total ya, langsung aja R total. Nah, kita bisa lihat dari rangkaian yang lumayan rumit ya menjadi satu rangkaian ini aja. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini ada yang kedua nih. Hambatan totalnya seperti apa? Kalian boleh cari nanti ya. Ini buat tugas kalian aja. Oke, ini juga ada contoh soal nih. Rangkaian yang pertama ini rangkaian seri ya kan. Terus yang kedua nih, ini ada rangkaian paralel. Kita bahas ya. Anak-anak, ini ada contoh soal dari rangkaian seri ya. Yang ditanya itu, yang pertama ada hambatan totalnya. Cara mencari hambatan total di rangkaian seri diapain? Ditambah. Jadi ini apa ya? R total itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita masukin
R1-nya 1 ditambah R2-nya 2 ditambah R3-nya 3 sama dengan berapa? 6. 6 satuannya jangan lupa ohm. Nah, yang kedua apa nih? Arus pada tiap hambatan. Nilai cara mencari arus di hukum ohm bagaimana rumusnya? I sama dengan V per R. I-nya yang dicarikan. V-nya berapa? V-nya 10 volt. Terus dibagi R-nya berapa? 6 ohm. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi berapa? Dibagi 2 ya? 5 per 3 ohm. 5 per 3 ampere arus ya. Nah, ini udah ketemu nih. Tapi yang ditanya arus dari tiap hambatan, Bu. Berarti arus yang ada di R1, R2, dan juga R3. Nah, kalian ingat arus di rangkaian seri itu nilainya sama, I1 sama I2 sama dengan I3 juga. Jadi, ini tuh merupakan nilai dari I1, I2, dan juga I3 ini tuh. Kalau kita tuliskan kayak gini. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi semuanya nilainya 5 per 3 ampere. Kemudian yang C, dicari tegangan untuk tiap hambatan. Ini Ibu kelihatan ya di bawah ya. Yang C ya, V-nya. V di hukum ohm itu apa? V sama dengan I dikali R. Nah, ini kan tadi ditanyanya tegangan pada tiap hambatan, ya kan? Berarti V1, V2, dan juga V3. Nah, ini kita bisa tuliskan berarti V1 sama dengan I dikali R1. Terus V2 sama dengan I dikali R2. Terus V3 sama dengan I dikali R3. Seperti itu. Langsung kita masukkan V1 I dikali R1. I-nya berapa tadi? I-nya 5 per 3 dikali R1-nya 1. Berarti 5 per 3 volt. 5 per 3 volt. Terus I dikali R2. I-nya berapa? 5 per 3 dikali R2-nya 2. Berarti 10 per 3 volt. Terus I dikali R3. I-nya 5 per 3. R3-nya 3. Berarti berapa? 15 per 3 ya? Atau 5. Nah, udah selesai deh. Bisa dipahami? Bisa deh. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dalam kehidupan. Ada rangkaian seri ini, ada lampu tumbler. Siapa yang di sini punya lampu tumbler? Lampu yang kecil-kecil itu loh, kalau ciwi-ciwi suka pasang di kamarnya. Iya, kalian pada punya ya. Nah, coba Lydia. Kalau kalian pernah nggak kalau misalnya lampu tumblernya itu mati, salah satu lampunya itu mati? Nggak pernah ya? Nih, ya anak-anak. Jadi gini aja deh. Kalau misalnya Lydia mau matiin lampunya itu, apakah Lydia mematikan satu-satu si lampunya, atau Lydia hanya mematikan atau mencabut saklarnya aja? Iya kan, Lydia hanya mencabut si kabelnya aja, saklarnya aja. Nanti lampu yang lainnya juga akan mati, ya kan? Nah, itu kalau kita analisis menggunakan konsep dari rangkaian seri kan. Kalau satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga akan ikut mati. Masa nggak mungkin dong kita punya lampu tumbler segini banyak nih, kita matiin satu-satu lampunya, ini dimatiin satu, ini dimatiin satu, kan nggak mungkin ya. Jadi kita pakai konsep rangkaian seri, yaitu kalau kita cabut stop kontaknya, itu saklarnya itu dia akan mati. Nah, yang kedua nih contoh dari rangkaian paralel. Ini ada lampu di masing-masing ruangan di rumah kalian. Ada lampu tidur, lampu di ruangan apa nih, meja makan ya. Terus ada di ruang keluarga. Kalau misalnya kalian mati lampu di kamar tidur, apakah lampu yang di ruang makan sama ruang keluarga juga akan mati? Kan tidak ya, hanya lampu di kamar tidur aja. Nah, itu dia menggunakan konsep dari rangkaian paralel. Oke. Nah, sekarang kita bahas nih mengenai rangkaian majemuk. Rangkaian majemuk itu penyelesaiannya menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini merupakan pengembangan dari hukum Ohm. Jadi awal mulanya itu kita ngomongin. Jadi awal mulanya itu pada pertengahan abad ke-19, seorang fisikawan asal Jerman bernama Gustav Kirchhoff, beliau mau
memecahkan permasalahan nih dari rangkaian yang lebih rumit, dari rangkaian seri maupun rangkaian paralel, pokoknya lebih rumit deh. Dia mau mencari nih nilai arus dan juga nilai tegangannya bagaimana ya di rangkaian tersebut. Nah, beliau udah mencoba menggunakan rangkaian seri, tapi tidak bisa. Rangkaian paralel juga tidak bisa. Oleh karena itu, beliau mencari rumus barulah, rumusan baru. Nah, ditemukanlah kedua hukum ini, yaitu hukum satu Kirchhoff dan hukum dua Kirchhoff. Di mana hukum satu Kirchhoff itu didasarkan atas hukum kekekalan muatan. Hukum kekekalan muatan itu kan menyatakan ya bahwa total muatan pada suatu sistem akan selalu tetap. Nah, di hukum satu Kirchhoff ini juga sama, kita spill sedikit ya. Hukum satu Kirchhoff itu menyatakan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana nantinya bahwa muatan yang ada di I masuk itu akan sama dengan muatan yang ada di I keluar. Jadi tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya hukum kekekalan energi menjadi dasar atas terbentuknya hukum dua Kirchhoff. Kenapa? Karena hukum kekekalan energi ini kan menyatakan ya bahwa total energi pada suatu sistem itu akan selalu tetap. Jadi hukum dua Kirchhoff ini menyatakan bahwa sigma V itu sama dengan 0. Jadi gini nih. Nah ya, coba kita asumsikan. Tadi ada rangkaian mana ya? Nih, misal ya, ada tegangan dari sini. Tegangan awalnya ada nilainya nih. Tapi dia akan menjadi 0 karena nantinya dia akan membagi tegangan ke lampu sini dan juga lampu yang ke sini. Jadi, lampu yang akan di baterai ini memang akan sama dengan 0, tetapi tegangan yang di dalam satu rangkaian ini tidak akan habis, hanya berpindah tempat aja ke lampu-lampu ini. Itu, jadi pahami? Bisa, oke. Nah, tadi nih, kita spill ya. Hukum Kirchhoff 1 itu menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk menuju titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Dinyatakan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini dijuluki dengan hukum arus Kirchhoff. X ya. Nah, ini ada penggambaran dari hukum Kirchhoff 1. Kita analisis nih, tadi katanya hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kita telah nih, yang mana sigma I masuk dan yang mana sigma I keluar. Sigma I masuknya, kita lihat tanda panahnya mana yang masuk. Ininya ya, titiknya, pusatnya. Yang masuk ke pusat mana? I2 ya kan? I2 ditambah mana lagi? I3. I3 sama dengan I keluarnya mana? I keluarnya ada I1 sama I4. Berarti ini I1 ditambah I4. Nah, ini udah selesai. Kalau ada angkanya, kalian tinggal masukkan aja I2 berapa, I3 berapa, nanti dijumlahkan. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau yang ini bagaimana? Sigma I masuk sama sigma I keluarnya. Sigma I masuknya ada I. Sigma I keluarnya ada I1, I2, dan I3. Jadi, I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Next ya. Hukum Kirchhoff 2. Nyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan pada suatu rangkaian tertutup atau loop itu adalah 0. Kita lihat nih, ada kata perubahan tegangan. Ini tuh bisa, tegangan itu bisa berasal dari dua sumber loh. Ada tegangan dari baterai atau dinamakan dengan sigma E ya, dan juga tegangan dari hukum Ohm, di mana V itu sama dengan I dikali R, maka dituliskanlah sigma IR. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini juga dijuluki dengan hukum tegangan. Next. Nah, ini apa ya namanya? Rumus yang digunakan dalam hukum 2 Kirchhoff. Ada epsilon, gaya gerak listrik, ada I, arus listrik, dan juga R, hambatan. Next ya. Nah, ini ada perjanjian tanda loop nih. Yang pertama dinyatakan, jika arah loopnya itu sama atau searah dengan arah arus, maka arusnya itu akan bertanda positif. Dan kebalikannya, jika arah arusnya berlawanan dengan arah loop, maka arah arusnya akan bertanda negatif. Kemudian epsilonnya akan bertanda positif jika arah loopnya itu melewati kutub positif baterai terlebih dahulu. Dan epsilon akan bertanda negatif jika arah loopnya itu melewati kutub negatif baterai terlebih dahulu. Cukup ruwet ya. Nah, kita langsung aja simulasikan deh rangkaiannya biar lebih mudah. Nah, ini ada rangkaian dari satu loop. Kita coba ya.
Nah, ini ada rangkaian satu rangkaian atau biasa disebut dengan satu loop ya. Ini tuh namanya loop. Nah, tadi di perjanjian tanda loop kita disuruh tentukan nilai arus sama nilai arah arus sama arah loopnya. Nah, ini kebetulan arah arusnya sudah ditentukan di soal, berarti kita tinggal cari arah loopnya aja. Arah loop itu di dalam rangkaian. Nah, ibu lebih senang arah loopnya itu searah dengan arah arus. Kenapa? Karena tadi di perjanjian tanda katanya kalau arah loopnya searah dengan arah arus, maka nanti nilai arusnya itu akan bertanda positif. Jadi perhitungannya akan lebih mudah lah kalau positif itu. Nah, ini arah arusnya kan kesini ya, berarti arah loopnya ibu mau kayak gitu juga kesini berarti. Nah, arah loop udah, arah arus udah, berarti selanjutnya kita tentukan langsung si epsilonnya ya kan. Tadi katanya sigma V itu sama dengan 0, dimana sigma V ini merupakan sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, kita lihat sigma E. Di sini ada berapa E? Epsilon. Ada E1, ada E2 juga. Nah, kita tentuin itu dari arah loopnya. Arah loopnya melewati siapa dulu nih? Ini titik awal arah loop ya. Berarti dia melewati si E1 dulu kan kesini ya kan. Terus ingat di perjanjian tanda loop tadi, kalau arah loopnya melewati tanda negatif baterai dulu, berarti si epsilonnya akan bertanda negatif. Ini kan arah loop ya, dia melewati si negatif dulu ya kan. Ini si positifnya belakangan, berarti epsilon 1 ini akan bertanda negatif seperti ini kita tulisnya. Terus lanjut, ditambah epsilon 2 nih, arah loopnya nih, dia melewati apa dulu? Untuk positif baterai, berarti E2 nya di sini positif, ditambah sigma IR. Kita balik lagi nih ke titik arah loop yang awal. Nih, arah loop awal dia melewati I1 sama R1 dulu. Berarti kita tulis I1 dikali R1. Ditambah, mana lagi nih dia lewatinnya? Nih, ya kan? I1 dikali R2. Kenapa ibu langsung tulis I1-nya itu sama I2-nya positif? Karena kalian ingat tadi di perjanjian tanda loop, kalau arah arusnya searah dengan arah loop, itu dia akan positif. Kalau arah loopnya berlawanan sama arah arus, dia akan bertanda negatif. Si nilai arusnya ini. Nah, ibu kan dari awal udah bilang, ibu sukanya yang searah, yang sefrekuensi aja lah, biar hasilnya positif. Nah, ini udah jadi nih hasilnya. Kalau ada angkanya tinggal masukin aja rumusnya. Bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, ini juga ada rangkaian dari dua loop. Kita coba ya. Sekarang ini ada dua loop nih, bagaimana caranya? Pertama, kita tentuin dulu nih, ini loop 1, ya kan? Ini loop 2. Terus, kalau di dua loop, itu kita juga harus menggunakan hukum Kirchhoff 1. Tadi kan kita hanya menggunakan hukum Kirchhoff 2 ya, dimana sigma V itu sama dengan 0. Nah, di sini kita juga jangan lupa menggunakan hukum Kirchhoff 1. Apa katanya? Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, terlebih dahulu kita tentuin percabangannya ya kan, di hukum Kirchhoff 1. Percabangannya ini tuh namanya titik cabang lah. Ini juga ada. Terus kita tentuin arah arusnya. Ibu mau arah arusnya tuh ke sini. Ya, ke sini. Sini. Ini untuk I1, ini untuk I2 karena dia berdekatan dengan R2 ya. Terus ini untuk I3 karena dia menuju ke arah R3. Terus yang di sebelah sini, ibu mau apa ya? Ibu mau I1-nya ke sini deh, menuju si R1, ini I1. Terus I2-nya kemana? I2-nya ibu mau masuk deh ke percabangan ini. Ini I2. Terus ini I3-nya deh, dia masuk juga. Ya kan? Nih, kalau kita lihat nih, dari sini I3 masuk ke percabangan. Dari sini I2 masuk ke percabangan, ya kan?
Terus cara menentukan I masuk I keluar bagaimana? Nah, kita lihat aja ini I masuk sama I keluar. I masuknya mana? I1 kan? Sama dengan I keluarnya yang mana? I2 sama I3. Nah, ini udah jadi. Ini bisa kita tuliskan persamaan 1. Karena nanti biar bisa disubstitusikan ke persamaan 2 dan persamaan 3. Nanti persamaan 2 sama 3 ini kita cari. Terus arah arus sudah. Sekarang arah loopnya. Arah loopnya itu ibu mau biar enak searah deh dengan arah arusnya nih. Terus gimana ya, kesini deh. Nah, bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Terus kita cari nih satu-satu di loop 1 sama di loop 2. Yang pertama di loop 1 dulu deh. Di loop 1 kita lihat E-nya ya. Sigma V sama dengan 0. Sigma E ditambah Sigma IR sama dengan 0. Sigma E-nya dari sini ya kan? Ada E2 sama E1. E2-nya apa? E2-nya dari sini dulu, negatif berarti kan? Negatif E2 ditambah E1-nya apa? Negatif juga kan? Ini dia. Tutup negatif dulu yang dilewati. Berarti negatif E1 ditambah nih, kita balik lagi ke jalur arah loopnya itu. Dia melewati siapa dulu? Melewati si I1 R1 dulu kan? Dan dia positif, ya kan? Karena ini ke sini, arahnya ke sini kan? Terus ini juga arahnya ke sini. Berarti positif ya. I1 R1 ditambah. Selanjutnya ada I apa lagi nih? I2 sama R2 ya kan? Nah, dia juga positif karena dia ke sini, si I2-nya juga ke sini ya kan? Berarti I2 R2 sama dengan 0. Nah, udah. Ini bisa menjadi persamaan ke 2. Lalu persamaan ketiganya gimana? Persamaan ketiganya kita lihat lagi nih. Dari sini dong dia berarti ya. Dari E3 dulu nih negatif ya. Berarti minus E3 ditambah minus lagi nih ya kan? Minus E2 ditambah siapa dulu yang dilewatin? R1, R2 dulu atau R3 dulu? Dari sini ya. R3 dulu ya kan? Berarti I3 R3 ditambah dia berlawanan arah ya. I3-nya dia ke sini, dia ke sana kan? Berlawanan arah. Berarti ini negatif ya. Ditambah I2 R2 searah. Positif berarti ya. Nah, ini juga udah jadi. Udah jadi deh. Nah, kalau ada angkanya tinggal dimasukkan lalu disubstitusikan. Bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Rangkaian satu loop yang ditanyakan adalah kuota arus yang mengalir dari rangkaian. I-nya nih belum diketahui. Terus pada potensial A, B, dan BD. Dari titik A ke B, dan dari titik B ke D. Ini titik D ya. Kita coba ya. Ini ada satu loop ya kan? Nih. Ini kita namakan dengan loop. Karena ini ada titik A, B, C, D. Kita tulis aja loop A, B, C, D. Dan kembali ke A. Terus tadi langkah pertama untuk kita menyelesaikan rumus ini, soal ini apa? Kita tentukan dulu arah arus dan juga arah loop. Nah, arah arusnya mau kayak gimana nih? Biar lebih enak deh, kita arah arusnya tentuin dari sesuaiin dari si A, B, C, D, A-nya aja. Nih, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D ya kan? Dari C ke D, dari D kembali ke A. Terus arah loopnya biar lebih enak nanti perhitungannya, kita searah aja dengan arah arus. Tadi kan arah arusnya ke kanan ya, searah dengan arah jarum jam. Nah, arah arus udah, arah loop juga udah. Sekarang kita tentuin ini si E-nya. E-nya itu sigma V ya, sigma V sama dengan 0. Sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E-nya dulu nih, yang dilewatin ada apa aja? Ada E1, dan juga ada E2 dan E3 ya. Dia melewati apa dulu nih? E1 dulu ya, dan negatif dulu, berarti minus 4 ya kan? Mau langsung saja ya, rumusnya biar cepat. Angkanya biar cepat, minus 4 V ya, ditambah apa lagi nih yang dilewatin? Ada epsilon 2 ya, E2 nih.
apa dulu? Positif dulu. Berarti 2 V-nya positif, ya kan? Ditambah, apalagi R3. R3-nya negatif dulu kan? Berarti minus 4. Minus 4 V. Ditambah, IR-nya siapa dulu yang dilewatin? I1 R1 ya kan? Positif nih. I1 R1. Ini karena I-nya yang dicari ya. I-nya nggak ada nih. I-nya yang dicari, berarti ini kita faktorkan aja. R1 berapa? 15 ohm. Ditambah, apalagi nih R2 nih. Sini ya kan? R2-nya 5 ohm. Ditambah R3 nih. R3 ke sini. R3-nya berapa? 10 ohm. Oke, udah dapet nih angkanya. Tinggal kita keluarin aja. Jumlahkan. Minus 4 ditambah 2 ditambah minus 4. Berapa? Ini kan berarti minus 2 ya. Minus 2 tambah minus 6 berarti nih. Minus 6 volt ditambah berapa I ini? 15 tambah 5 30 V ya? 30 ohm sama dengan 0. Terus jadinya gimana? Jadinya 30 I ya kan? Sama dengan 6 volt. I-nya berarti sama dengan I-nya 6 dibagi 30 berapa? 0,2 ampere. Udah ketemu. Terus yang nomor 2 disuruh cari beda potensial antara si VBD sama VAB ya kan? VAB berarti kita cari beda potensial antara A ke B. Sama aja rumusnya. Pakai sigma E ditambah sigma IR. Ini VAB dulu ya. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E nya berapa? Sigma E nya di jalur AB aja. Di jalur AB ini aja nih. Ada apa? Ada S1 ya kan? S1 nya apa? Negatif. Minus S1 ditambah S1 ditambah sigma IR. IR nya ada apa aja? Ada R1 aja. Udah. Kalian tinggal masukin angkanya ya, nanti dicari. Nah, begitupun dengan VBD, tegangan pada BD. Nih, dari sini ke sini berarti. Saya pahami? Bisa, oke. Oke, nah anak-anak, ini ada oleh-oleh nih yang bisa kalian kerjakan. Oleh-oleh. Ini, tadi kan kita udah kerjakan ya, yang 1 loop. Ini yang 2 loop. Kalian kerjakan sendiri, nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu akan kirim tempat pengumpulannya ya, folder pengumpulannya. Deadline-nya itu minggu depan ya. Oke, sekarang kita masuk ke simulasinya nih. Bentar ya. Ini kita pilih yang praktikum. Nah, sebentar Ibu kecilin dulu. Oke, nih. Kita bikin rangkaian seri aja ya. Jangan mudah karena durasi juga. Maksudnya, ini ada baterai. Ini, terus kita kasih kabel lagi. Terus ini kabel lagi. Terus kabel lagi. Kita kasih lampu. Kita kasih kabel lagi. Kita kasih lampu lagi. Dan terakhir kabel lagi. Nah, ini udah nih. Kita rangkai secara tadi. Nah, lihat nih. Lampunya akan menyala. Terus kita lihat nilainya berapa nih. Nah, ini kita bisa ganti ya nilai resistannya. Coba di rangkaian seri. Coba kita ganti hambatannya ini menjadi berapa ya? 15 ohm ini. Jadi kan di rangkaian seri katanya ya nilai arusnya itu sama antara I1 sama I2. Coba aja nih kita hitung. Kita lihat arusnya. Nih, arus yang di sini berapa? 0,36. Arus yang di sini 0,3636. Di mana lagi? Di sini. Nah, ini menandakan ya benar ya bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2. Apalagi tegangannya kita ukur. Oke nih. Tadi katanya tegangan itu merupakan penjumlahan ya. Sekarang kita lihat tegangan awalnya berapa? 9. Terus kita lihat tegangan dari lampu 1 berapa? 3,6. Terus lampu 2 berapa? 5,4. Nah, kalau kita cobain berapa? 9 volt. Benar ya, bahwa V itu sama dengan V1 ditambah V2. Oke.
anak-anak, Ibu rasa cukup materi hari ini ya mengenai rangkaian listrik dan juga rangkaian paralel. Tadi kita sudah belajar mengenai rangkaian listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel, di mana rangkaian seri itu merupakan komponen listrik di suatu rangkaian listrik yang disusun secara sejajar, dan di rangkaian seri itu nilai arusnya yang sama. Kemudian rangkaian paralel, rangkaian listrik yang komponennya itu disusun secara bertingkat, dan di rangkaian paralel yang sama itu adalah nilai tegangannya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai rangkaian majemuk yang bisa diselesaikan dengan hukum Kirchhoff. Ada hukum Kirchhoff 1 dan juga hukum Kirchhoff 2, di mana hukum Kirchhoff 1 itu merupakan arus pada percabangan, dan hukum Kirchhoff 2 itu tegangan, ya kan? Tadi juga kita sudah bisa menyelesaikan persoalan ya dari hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 menggunakan perjanjian-perjanjian tanda yang sudah kita pahami. Oke, Ibu rasa cukup sekian ya materi kita hari ini. Selanjutnya kalian akan mempelajari materi mengenai daya listrik. Jangan lupa kalian persiapkan materinya, kalian belajar dari rumah biar di kelas nanti kalian bisa lebih memahami. Oke, berasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.